Hai Breeders dan Insan Brilian, jumpa lagi di segmen Tanya Coach. Nah, hari ini kita akan ngebahas topik yang lagi banyak banget dibicarakan oleh investor retail nih Coach. Kenapa nih? Saham-saham yang secara fundamental bagus dan valuasinya juga murah, itu tuh malah turun harganya Coach. Justru saham-saham konglomerasi yang valuasinya udah mahal, harganya malah naik. Langsung aja tanpa panjang lebar kita langsung bahas detailnya hari ini sama coach kita yang satu ini nih. Betul, memang ini sangat menarik ya. Ini menjadi perdebatan sebetulnya terutama di media sosial ya. Ada tim yang valuasi murah ya, yang memang acuan terhadap fundamental gitu ya, dan satu lagi yang memang saham-saham dengan konglomerasi gitu ya. Betul, soalnya konglomerasi gitu. Benar, soalnya secara teori kan saham-saham yang valuasinya udah murah harusnya harganya juga ikut naik kan. Iya, secara teori memang seperti itu ya, tapi market itu nggak selalu rasional. Harga saham itu kan digerakkan bukan cuma oleh nilai fundamental ya, tapi juga ada faktor psikologis, kemudian juga ada sentimen pasar ya, ada juga dari sisi money flow-nya, dan juga bahkan narasi yang berkembang di pasar itu yang bisa menggerakkan pergerakan harga saham. Oke, nah mungkin bisa dijelasin lebih detail lagi nggak Coach? Contohnya mungkin perbankan. Kenapa valuasi PBV-nya udah murah, tapi harganya malah turun? Ya, mungkin kalau kita lihat saat ini ya, kita ambil contoh perbankan big cap-nya atau perbankan besarnya, valuasinya memang murah ya, PBV bisa di bawah 1,5 kali ya, tapi ada beberapa faktor yang membuat market ini wait and see terhadap sektor perbankan. Nah, yang pertama mungkin kita lihat dari sisi pertumbuhan kreditnya yang lemah. Ya, meskipun memang BI menurunkan tingkat suku bunga BI rate, permintaan kredit juga belum pulih secara kuat ya. Ini juga membuat prospek dari sisi laba tidak tumbuh signifikan untuk sektor perbankan. Oke, yang kedua adalah sentimen politik dan juga makro ya, di mana kadang investor besar itu menunggu kepastian kebijakan baru pasca transisi pemerintahan. Nah, belum lagi misalkan kita menunggu kabar dari tarif Amerika ya, yang dikenakan Amerika, itu juga menjadi pengaruh terhadap pergerakan harga saham khususnya di perbankan. Nah, yang ketiga adalah outflow asing ya, di mana saham bank itu dan seringkali menjadi sumber funding ketika investor butuh alokasi ke sektor yang lain yang sedang berkembang atau sedang hot gitu ya biasanya. Oke, nah ini menarik nih Coach. Lalu kenapa saham-saham konglomerasi yang atau holding company gitu ya yang udah mahal justru malah naik ya? Ya, ini yang bagian menariknya gitu ya. Saham yang naik itu bukan cuma karena fundamental yang sudah disampaikan tadi, bahwa ada beberapa faktor lain seperti misalkan yang pertama narasi dan juga storytelling. Ya, di mana misalnya ada ekspektasi untuk saham yang IPO anak usaha, ya kemudian juga adanya upaya untuk ekspansi baru atau sinergi bisnis gitu ya. Nah, ini yang menciptakan euforia pasar. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya market maker dan big fund, yang mana terkadang ada peran institusi besar yang bisa mendorong saham ini agar menciptakan tren baru gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga tentunya juga adanya momentum trader ya. Setelah naik, makin banyak yang ikut karena FOMO. Akhirnya harga saham makin tinggi meskipun memang valuasinya juga sudah mahal. Oke. Jadi kesimpulannya gimana Coach? Ya, jadi kesimpulannya memang harga saham itu ini didorong oleh beberapa faktor seperti fundamental, kemudian juga sentimen pasar, flow, ya, dan juga narasi pasar. Nah, ini yang memang harus kita pahami bahwa investor itu harus tahu bahwa valuasi murah belum tentu langsung naik. Dan saham mahal bukan berarti naik terus, gitu ya. Yang penting pahami di mana posisi kita sebagai investor dan apakah tujuan kita jangka panjang atau sekedar ikut euforia aja. Oke, keren banget Coach. Nah, jadi itu dia ya Breeders dan Insan Brilian sekalian. Jadi kita nggak cuma ngelihat dari PBV atau PER doang Coach. Kita harus memahami konteks pasarnya juga nih, nggak sekedar ikut euforia tadi ya Coach. Iya, betul sekali. Dan saham ini bukan matematika doang ya, tapi juga seni membaca arah psikologi pasar. Oke, itu dia Breeders dan Insan Brilian semua. Komen di bawah kalau kalian ada request mau kita bahas apa topik selanjutnya yang seru, dan pastinya stay tune terus di segmen-segmen selanjutnya karena kita akan bahas topik-topik yang relate juga ya sama investor-investor semua. Oke, sampai jumpa di segmen Tanya Coach selanjutnya.